Hai guys, selamat siang, selamat malam, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari S1 Arsitektur Universitas Lampung akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan yang akan dibahas lebih lanjut tentang sejarah, definisi, visi dan misi dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Amerika Serikat pada tahun 1790. Di Indonesia sendiri, pelajaran civic dikenal pada zaman Hindia Belanda yang dinamakan Burgerkunde. Pendidikan kewarganegaraan sendiri memiliki beberapa kali perubahan. Yang pertama kali pada tahun 1957 yang dinamakan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua pada tahun 1961 yang dinamakan civic. Yang ketiga pada tahun 1968 yang dinamakan PKN. Kemudian berubah kembali menjadi pada tahun 1975 yang dinamakan PMPKN. Selanjutnya pada tahun 1964 berubah menjadi PPKN. Kemudian berubah kembali pada tahun 2006 yang dinamakan KTSP Pendidikan Kewarganegaraan. Lanjut, yang kedua adalah definisi pendidikan kewarganegaraan. Menurut Nor MS Makri 2002 nomor 2, pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan cintanya dan keberanian untuk rela berkorban dan cinta terhadap tanah air. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, serta pandangan para pakar terhadap pendidikan kewarganegaraan. Setelah rekan saya, Meta Yusrian, telah menjelaskan tentang sejarah, definisi, serta visi misi dari pendidikan kewarganegaraan tersebut, kita dapat mengenal tujuan, fungsi, serta dapat mengetahui pandangan para pakar terhadap pendidikan kewarganegaraan tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu untuk menumbuhkan wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara, perilaku cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Menurut Noor M.S. Bakri, secara umum tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk memupuk kesadaran bela negara dan berpikir komprehensif integral di kalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional. Lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan kewarganegaraan. Fungsi pendidikan kewarganegaraan tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama fungsi umum, lalu ada fungsi khusus. Fungsi umum dari pendidikan kewarganegaraan itu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Lalu ada fungsi khusus, agar mahasiswa memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran yang kritis dan bertanggung jawab, serta memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban demi nusa dan bangsa. Lalu ada pandangan para pakar terhadap pendidikan kewarganegaraan. Menurut Azumardi, terdapat dua alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi berkeadaban. Yang pertama, meningkatnya gejala dan kecenderungan politikal iliterasi, tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. Yang kedua, meningkatnya political apatism atau apatisme politik yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses politik. Bangsa dan negara. Saya akan menjelaskan tentang definisi bangsa. Menurut Badri Yatim tahun
tahun 1999, konsep bangsa memiliki dua pengertian. Yang pertama, dalam arti sosiologis, antropologis, bangsa adalah perstruktur yang terdiri sendiri karena adanya satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Lebih dikenal dengan istilah etnik atau suatu suku atau suku bangsa. Yang kedua, dalam arti politik, bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan tunduk pada kekuasaan politik, yaitu negara. Lanjut lagi. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama, ada tokoh yang bernama Sunarko yang menjelaskan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai soveren. Wow. Yang kedua, ada Miriam Budiarjo yang mengatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang hasilnya menurut dari warganya ketaatan pada perundangan melalui penguasaan kontrol dari kekuasaan yang sah. Lanjut lagi, saya akan menjelaskan definisi negara. Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara memiliki dua pengertian. Yang pertama, negara adalah organisasi yang ada di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan harus ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang ada di suatu wilayah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan. Wow, sangat indah negara ya, kawan-kawan. Unsur-unsur terbentuknya negara ada dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang bersifat mutlak, terdiri dari tiga. Yang pertama ada rakyat, yaitu orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah serta tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Yang kedua ada wilayah, yaitu daerah dalam suatu negara yang menjadi kekuasaan serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat. Yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat, yaitu penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan penuh atas negaranya. Dan unsur deklaratif, yaitu unsur yang berbentuk pengakuan dari negara lain. Selanjutnya adalah teori-teori terbentuknya negara. Teori yang pertama adalah teori hukum alam, yaitu pada masa Plato dan Aristoteles. Pada teori ini dijelaskan bahwa negara terjadi secara alamiah untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Yang kedua ada teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini muncul setelah lahirnya agama-agama besar seperti Islam dan Kristen. Teori ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah teori perjanjian. Teori perjanjian ini menjelaskan bahwa negara muncul atas perjanjian antara umat manusia atau individu. Yang selanjutnya adalah sifat negara. Sifat negara ada tiga, yaitu memaksa, memonopoli, serta mencakup semua. Memaksa di sini dapat diartikan bahwa negara dapat memaksakan kehendaknya berupa hukum dan kekuasaan agar masyarakat dapat patuh dan tunduk pada negara tersebut. Yang kedua ada memonopoli, yaitu hak untuk menetapkan tujuan bersama, melarang sesuatu yang bertentangan, serta menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada mencakup semua. Saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi negara. Untuk tujuan negara sendiri menurut Plato yaitu untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebaiknya individu maupun sebagai makhluk sosial. Kemudian untuk fungsi negara menurut Montesquieu ada tiga, yaitu legislatif untuk membuat peraturan, eksekutif untuk melaksanakan peraturan, dan yudikatif untuk mengawasi agar semua peraturan dapat ditaati. Selanjutnya macam-macam bentuk negara. Yang pertama ada negara konfederasi, yaitu adalah gabungan dari beberapa negara yang berdaulat untuk mempertahankan kemerdekaannya baik secara internal maupun eksternal. Dan persatuan negara-negara ini
diatur dalam perjanjian internasional. Yang kedua ada negara kesatuan, yaitu negara yang terdiri dari banyaknya wilayah, namun yang menjadi pengatur negara tersebut adalah pemerintahan pusat, sekaligus menjadi penguasa di suatu negara tersebut. Yang ketiga ada negara federal, yaitu negara yang menerapkan dua konsep bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara federal bagian. Yang terakhir ada negara yang menerapkan perkembangan dari konsep trias politika. Konsep ini pembagiannya secara horizontal. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif.